105 FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam dengan FM. Gimana kabar kenapa malam hari ini? Kembali lagi Fadli menyapa ruang dengar Anda dengan FM dalam program Negritas. Dan kemudian di sini masih ada bersama acara talk show bersama dosen Uin Syahada Kota Padang Sidimpuan FM. Dan di sini rekan FM sudah ada narasumber kita yang sengaja kita undang dari dosen Uin Syahada Kota Padang Sidimpuan ya. Ada dua orang yang ganteng-ganteng banget yang mencoba menyaingi Fadli di malam hari ini. Oke, langsung aja Pak disapa ya. Untuk yang pertama ada Bang Nando Fahrizal ya. Kenapa? Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Pak Li. Iya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Pak Li. Alhamdulillah. Kemudian di sampingnya ada Bang Nanda. Kenapa? Halo Bang Nanda. Iya, halo. Iya, gimana kabarnya Bang Nanda? Alhamdulillah sehat. Ini udah yang keberapa kali Bang dalam tahun ini? Setahun ini baru ini. Iya, baru ini tahun ini ya. Wah, jadi dalam tahun kemarin udah sering gitu ya Bang ya? Iya, beberapa kali lah. Oke, jadi di sampingnya untuk Bang Nando dulu. Ini udah keberapa kali nih Bang Nando? Kalau malam ini kayaknya pertama ya untuk tahun ini. Yang kemarin? Tahun lalu kayaknya 3 kali ya? 3 kali. 3 kali. Dan for your information ya, rekan FM ya, kedua narasumber kita merupakan peringkat teratas dalam YouTuber dalam versi YouTube rekan FM ya. Entah kayak mana, entah ilmu apa, tapi naik loncat gitu. Keren ini narasumber kita di malam hari ini rekan FM. Oke, di sini kita akan bahas tentang apa nih Bang Nando? Kita malam ini Pak Li bahas tentang manajemen keuangan, tapi masalah tentang terkait dengan inflasi atau kenaikan harga. Jadi dalam konteksnya rumah tangga sebenarnya. Iya, jadi ini cocok banget nih buat ibu-ibu ya, apalagi bulan Ramadan juga ya kan. Harga-harga semakin lama semakin melonjak gitu. Semakin meroket gitu ya rekan FM ya. Dan di sini kita akan membahas tentang manajemen keuangan rumah tangga menghadapi lonjakan harga sembako pada bulan Ramadan. Jadi mak-mak siap dah dengerin malam hari ini ya. Oke deh, jadi di sini Pak mau nanya dulu langsung aja ke Bang Nando ya. Apa sih dampak dari kelangkaan sembako di masyarakat, Bang? Iya, ini Bang Fadli ya, terkait dengan kelangkaan. Kelangkaan ini kan masalahnya suatu sumber daya alam yang tidak ada atau jarang didapatkan di suatu lingkungan pasar seperti di Kota Padang Sidimpuan ya. Ada beberapa dampak dari kelangkaan, salah satunya adalah munculnya kenaikan harga atau inflasi. Kalau masalah kenaikan harga itu memang dipicu dari suatu kelangkaan, artinya permintaannya lebih besar daripada sumber daya alamnya. Yang kedua dampaknya itu pengangguran. Kenapa bisa pengangguran? Karena kelangkaan alat pembuas tadi bisa memutus mata rantai dari pabriknya sendiri, sehingga perusahaan-perusahaan juga tidak mampu untuk memproduksi, sehingga muncullah kelangkaan. Yang ketiga ada, kalau sudah muncul pengangguran maka muncul yang salah satunya adalah tingkat kejahatan atau kriminalitas namanya. Ini merupakan dampak dari pengangguran dan harga. Yang terakhir adalah yang paling fatal adalah munculnya atau bertambahnya angka kemiskinan. Itu Bang Fadli. Iya, jadi itu dia rekan FM ya. Beberapa dampak atau akibat jika terjadi kenaikan harga ataupun kelangkaan rekan FM ya. Dan untuk itu masyarakat umumnya ya rekan FM ya. Kemudian bagaimana sih dampak kenaikan harga sembako atau inflasi pada rumah tangga? Ini akan dijawab Bang Nanda aja rekan FM. Iya, baik, terima kasih Fadli. Dampak kenaikan harga sembako tuh banyak sekali ya. Yang pasti itu utamanya pasti akan menurunkan daya beli masyarakat ya. Itu sangat akan mempengaruhi daya beli masyarakat, yang mana misalkan mereka itu biasanya membelinya 1 kilo, bisa saja karena harga melonjak mereka itu mengurangi porsinya ya. Kemudian kalau misalkan pabrikan, karena misalkan adanya ini kan kelangkaan misalkan kayak bahan baku pabrikan, pasti itu akan meningkatkan namanya biaya produksi. Kita harus mengganti yang raw material yang awalnya yang raw materialnya ada kan itu langka kan, jadi kita harus ganti. Pasti itu akan membutuhkan sumber daya yang lainnya ya. Kemudian akan pasti kalau misalkan langka, tadi kita mengurangi porsi jumlah pembeliannya, pasti kita akan mengurangi tabungan biasanya. Seperti itu, mengurangi tabungan. Seharusnya kita bisa menabung dalam 1 bulan itu misalkan 1 juta, karena ada bahan-bahan pokok yang wajib harus ada, kudu, mangga, ya itu bahasa apanya ya, ada di rumah ya. Jadi kita menguranginya porsi tabungan kita, karena kita mengalihkannya kepada produk yang harus ada di rumah kita itu ya. Kemudian pastinya kenaikan ini akan
menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar, pasti sekali itu ya. Kemudian akan meningkatkan ketidakpastian perekonomian ya. Ya pasti kan inflasi ini kita rasakan saat ini. Misalkan kebutuhan pokok kita misalkan di Padang Sidimpuan itu cabai ya. Bukan cabai sih sebenarnya, beras. Cuman kalau paling terasa kalau bahan pokok itu seperti cabai, itu saya sendiri saja merasakannya. Tadi saya beli itu seperempat kalau nggak salah berapa ya? 20 ribuan ke atas gitu kan, biasanya kan murah seperti itu. Iya. Iya, seperempatnya aja ya. Jadi yang dulunya bisa belanja setengah kilo jadi seperempat gitu. Iya, dikurangin porsinya. Jadi pedasnya nggak terlalu berasa, pokoknya ada. Gitu. Oke, itu dia kenapa ya beberapa dampak inflasi atau kenaikan harga. Dari tadi kita bilang inflasi ya. Kenapa ya? Sedangkan di sini Pak mau nanya dulu kepada Bang Nando, inflasi itu sebenarnya apa sih Bang yang dimaksud dengan inflasi gitu? Ya Bang Padli, terkait dengan inflasi ini sebenarnya kenaikan harga, terutama ya indeks harga konsumen namanya. Ini yang menaiknya selalu secara terus menerus gitu, termasuk dengan terhadap barang-barang sembako, 9 bahan pokok seperti beras, cabai, gula, termasuk juga ya bahan-bahan pokok minyak. Yang paling dominan pada hari ini kan menaik adalah beras, daging, cabai, padahal itu dibutuhkan. Sehingga ini diukur dari mana? Dari indeks harga konsumen, disebut dengan IHK. Biasanya ini digunakan oleh para survei ya, terkait dengan misalnya Pusat Harga Informasi Pangan Strategis. Biasanya mereka menyampaikan harga terkait dengan perubahan kenaikan ini, sehingga muncullah kenaikan yang secara terus-menerus pada sembako, sehingga disebut dengan inflasi. Dan inflasi ini juga mempengaruhi seluruh aspek bahan, misalnya kenaikan subsidi, misalnya subsidi Pertamina ya, minyak. Kenaikan dari minyak ini bisa mempengaruhi harga yang lainnya, misalnya kayak SPBU naik, bensin ya, Pertalite naik, sehingga mempengaruhi terhadap harga yang lain, sehingga naik juga berasnya, cabenya. Dan inilah merupakan dampak dari inflasi. Begitu Bang Padli. Iya, jadi logikanya kalau misalnya BBM naik ya jelas harga barang lain naik ya Bang ya, karena distribusinya atau penyalurannya naik juga, ongkos kirimnya gitu ya. Iya Pak. Jadi kalau misalnya kita mau COD juga, aduh pikir ya, padahal pesan online ya, ongkosnya pasti naik gitu ya, kenapa ya. Jadi kalau misalnya udah BBM naik ya udah efeknya banyak gitu ya Bang ya. Efek domino dia. Benar. Iya. Karena ini ya, BBM merupakan salah satu pasar monopoli ya Bang ya. Iya, Di Indonesia. Karena cuma satu-satunya Pertamina yang mengendalikan. Jadi itu dia ya, kenapa ya, makanya terjadi inflasi. Banyak sih sebab inflasi juga, nggak cuma harga BBM tapi lainnya juga ada, kenapa. Dan di sini Pak mau nanya kembali kepada Bang Nanda, bagaimana sih sikap rumah tangga pada kondisi inflasi Bang? Sebenarnya sejujurnya ya, kita sebenarnya inflasi itu sebenarnya harus diatur sama pemerintah sebaik-baiknya. Iya. Ya. Karena sepengetahuan saya baca kemarin tuh, kota kita Padang Sidimpuan ini inflasinya nomor 2 tertinggi di Sumatera Utara. Iya. Setelah kota Sibolga kalau nggak salah ya. Iya. Kemarin saya baca. Jadi kondisi perekonomiannya kan sangat mempengaruhi perekonomian rumah tangga. Kita sebagai warga yang notabene kita nggak bisa mengatur ya, sebenarnya kita kan tidak ada punya kuasa di situ, tidak punya power ya, pasti kita harus hidup hemat ya. Kita bilang bisa hidup hemat, mengatur ulang lagi pos-pos yang pengeluaran kita, mana yang lebih dibutuhkan daripada kita misalkan itu mengeluarkan biaya-biaya yang saya rasa itu tidak diperlukan. Kita harus mengatur ulang lagi pos-pos pengeluaran kita, itu pasti ya. Kemudian yang pasti tadi kita harus mulai menyiapkan dana darurat ya pandai-pandai menabung. Yang pasti kita gimana ya, harus menambah penghasilan juga gitu kan. Kita harus memutar ulang lagi bagaimana kita menambah penghasilan dari penghasilan tetap kita. Sebenarnya itu sih cara utamanya ya, seperti itu Padli. Oke deh, jadi di sini hematnya bukan serta merta ini apa ya, bukan serta merta hemat, karena kan orang-orang juga berpikir gini, gimana sih caranya hemat padahal harga naik gitu ya kan. Ternyata bukan begitu, bukan dengan maksudnya Abang adalah mengurangi hal-hal yang tidak penting untuk iya, kita. Jadi benar. udah dikurangin aja dulu, itu kata hemat, arti kata hematnya gitu. Iya, sifat konsumtif sih sebenarnya. Kalau kita kan sangat, karena kita sosmed banget gitu kan,
lihat sosmed pasti nanti ada barang yang cantik sedikit, kita langsung mau beli. Padahal kadang fungsinya kita nggak gunakan gitu kan, fungsinya tidak kita gunakan, seperti itu sih. Nah, padahal nggak kepake juga. Iya. Iya, buat juga tuh kenapa banyak pesanan dari OL shop di rumah nyatanya nggak jadi dipakai. Iya. Aduh, kesedih juga sih. Harus berpikir mulai dari saat ini ya. Iya. Kemudian di sini Fadi kembali mau nanya kepada Bang Nando dulu, rekan Afam. Bagaimana sih cara manajemen keuangan rumah tangga dalam pandangan Islam, Bang? Ya, terkait dengan manajemen keuangan di dalam pandangan Islam ya. Sebenarnya begini Bang Fadli, jauh sebelum era Masehi, di dalam Al-Quran juga diriwayatkan, berangkat dari riwayat Nabi Yusuf, bahwa dahulu kala di zaman Nabi Yusuf itu ada Raja Mesir. Raja Mesir ini bermimpi bahwa dia akan melihat 7 ekor sapi gemuk dan yang digantikan dengan 7 ekor sapi kurus. Di sini sebuah riwayatnya mengatakan bahwa akan terjadi masa paceklik, sehingga perlu konsep yang mampu menafsirkan mimpi. Yang mampu menafsirkan mimpi itu hanya Nabi Yusuf, sehingga dia sampaikan kepada Raja Mesir bahwa akan terjadi masa paceklik. Terus apa yang harus disiapkan? Maka Nabi Yusuf menyampaikan ada beberapa strategi, sehingga 7 tahun ini kita harus mulai menanam untuk persiapan di masa 7 tahun masa kering gitu. Sehingga perlu ada investasi, kata Nabi Yusuf kan. Sehingga Bang Fadli, inilah yang menyebabkan bahwa rumah tangga itu juga harus mampu menciptakan pos-pos pendapatan lainnya. Salah satunya investasi. Investasi apa pada saat ini? Ya tentu investasi yang mana kita bisa menambah pendapatan, contohnya disisihkan pada konteks beli emas. Ya itu kan tidak terkena inflasi, harganya terlalu stabil misalnya seperti itu. Terus apa yang bisa menambah pendapatan yang lebih aman? Ya kalau bisa kita memanfaatkan dalam bentuk menghidupkan lahan kosong. Misalnya kita saat ini kan harga sayur nih naik nih, kita tanam sayur aja di pot misalnya, menghidupkan lahan kosong. Kita hidupkan lahan kosong untuk tidak membeli sayur lagi, misalnya seperti itu, sehingga uang yang beli sayur tadi bisa kita manfaatkan ke arah yang lain. Tapi tidak lupa juga dalam manajemen keuangan Islam kita harus lebih utamakan pada konteks jiswabnya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu yang paling dominan juga Bang Fadli. Tadi kita udah membahas tentang bagaimana pandangan Islam tentang manajemen keuangan ya, Bang. Dan kemudian di sini Fadli mau kembali bertanya kepada narasumber kita. Langsung aja Fadli tanya kepada Bang Nando, bagaimana sih strategi untuk meminimalisir pengeluaran, Bang? Ya, Bang Fadli, terkait dengan meminimalisir pengeluaran ya Bang Fadli. Sebenarnya berangkat dari masalah hari ini ya Bang Fadli. Banyak berita terkait dengan di Jakarta Utara, Malang, bahwa impitan ekonomi membuat keluarga itu rela bunuh diri, ya kan? Banyak berita pada hari ini. Dan sehingga kami menyampaikan bahwa bagaimana meminimalisir pengeluaran, karena pada dasarnya uang itu tidak ada cukupnya. Bagaimana cara mencukupkannya? Ya tentu kita harus bisa atau pandai-pandai lah. Kalau pesan orang tua dulu kan dia bilang pandai-pandai lah dalam menggunakan baik uang atau hidup dimanapun. Sehingga beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus tahu dulu konteksnya. Konteksnya begini Bang Fadli, apakah ini bicara tentang kebutuhan atau keinginan? Kalau bicara tentang kebutuhan maka dahulukan, tapi kalau bicara keinginan itu harus diganti dengan barang substitusi. Sehingga barang substitusi ini dipakai ketika barang pokoknya tidak ada, maka kita harus kendalikan dulu. Jadi berbicara tentang bagaimana katakan Bang Nanda tadi, ya tentu harus berhemat, pandai pos-posnya, tentukan posnya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus pembayaran terkait dengan masalah utang. Boleh nggak berutang di dalam pendapatan? Boleh nggak? Seharusnya jangan, misalnya jangan. Kalau bisa dihindari gitu masalah utang. Berapa banyak utang kita yang boleh kalau berdasarkan pendapatan? Berdasarkan asosiasi perencanaan keuangan, utang dalam pendapatan pribadi itu boleh paling banyak cuman 35%. Di atas 35% utang kita itu tidak dibolehkan, tidak dianjurkan oleh AWP, Asosiasi Wealth Planner. Kenapa? Karena bisa saja mengganggu pos-pos lainnya, termasuk terhadap dana-dana darurat. Jadi di dalam Islam bagaimana meminimalisirnya juga?
ya kita harus tentukan juga di awal, ini dana kita cukup nggak untuk sebulan lagi, sehari lagi ke depan, seminggu, sebulan, itu harus ditentukan. Yang berat kan yang nggak ada uangnya, gimana nih organisir keuangan kalau nggak ada? Ya usahakan aja apa yang ada dulu ditanam yang apa yang cepat tumbuh, begitu. Boleh nggak pinjaman? Boleh, tapi jangan di atas 35%. Artinya apa? Bahwa Allah itu sudah menjanjikan rezeki setiap makhluk hidup itu ada. Sedaun aja yang jatuh itu juga atas keputusan Allah. Hewan melata pun ada rezekinya. Yang diam aja pun di rumah ada rezekinya, bisa makan. Kalau masalah makan, saya pikir semua orang bisa makan karena nggak bakal dibiarkan. Tapi pada saat ini memang banyak berita mengatakan bahwa banyak karena impitan ekonomi satu keluarga bunuh diri. Itu saya sangat miris mendengarnya, Bang Fadli. Yang selanjutnya adalah saya sampaikan menghidupkan lahan kosong. Ya kita harus coba bertanam. Saya pikir berusaha gitu, Bang Fadli. Kita harus menanam entah apa, sayur, cabai ya di sekitaran rumah. Nggak punya lahan, ya buat polybed, dihidupkan di polybed. Nanti setidaknya nggak beli lagi yang kecil-kecil gitu, Bang Fadli. Cabai rawit entah apa gitu. Kalau misalnya harga cabai merah naik, ya gunakan cabai yang murah. Nah, begitu dicari, begitu Bang Fadli. Oke, jadi itu dia ya, dengan apa ya untuk strategi yang bisa kita gunakan ya. Dan di sini memang banyak sih orang yang punya kebun-kebun kecil di pekarangan rumahnya belakangan ini ya, apalagi udah bisa nanam tomat, nanam ini di polybag udah banyak juga ya. Tapi di sini Fadli mau nanya sedikit Bang terkait masalah utang piutang ini, katanya 35% minimalnya gitu ya Bang ya. Minimal maksimal ya Bang? Maksimal 35% dari pendapatan gitu kan. Jadi di sini kan lagi maraknya pinjol ya atau pay later ya kan, yang menawarkan berjuta kemudahan katanya. Iya. Jadi misalnya kalau pay later seperti yang kita tahu atau pinjol yang kita tahu, misalnya pendapatan seseorang itu 1 juta, kemudian pinjolnya itu kira-kira 100.000 per bulan tapi dalam jangka 12 bulan gitu. Itu termasuk di bawah 35% atau itu sebenarnya udah lebih dari 35% dari keseluruhan? Jadi hitungannya Bang Fadli per tahun. Jadi pendapatan kita berapa Bang Fadli? Misalnya setahun 12 juta ya. 35% dari 25 juta berapa Bang Fadli? 30%, paling 350.000, 3,5 ya Bang? Paling 4 juta lah, 4 juta. Berarti kita boleh setahun itu berutang cuma 4 juta. Oke, jadi bukan berdasarkan bulanan ya Bang ya, bukan, tapi berdasarkan jangka tahunan. Total gitu. Ya, kumulatif dia per tahun Bang Fadli. Iya, jadi buat apa yang masih hobi pinjol, ya pikir-pikirin ya. Kalau dia mampu sebenarnya kan, tapi kan kita harus tahu dulu ada nggak pengeluaran ekstra kita gitu kan, atau pendapatan ekstra kita. Kalau dia mampu memanajemen pendapatan. Pokoknya kan dia pendapatan tidak boleh sama dengan pengeluaran. Ya kan pendapatan harus lebih tinggi daripada pengeluaran seperti itu. Jadi kalau dia misalkan gini loh, kalau misalkan ceritanya kayak perusahaan besar, itu malah kalau dia tidak berhutang, perusahaannya nggak maju gitu. Iya. Jadi kalau dia dikatakan perusahaan ini konsep perusahaan ya. Dia kalau perusahaan dikatakan liquid ketika dia punya hutang dan dia mampu membayar hutangnya. Seperti itu akan nilai perusahaannya akan semakin lebih tinggi di mata investor seperti itu. Jadi kalau ditarik ke kita, kalau kita misalkan rasa mampu, ada loh penghasilan saya itu yang lebih lagi. Kalau dia mampu membayar pay later-nya itu monggo silahkan seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, lebih juga gitu ya Bang. Iya. Oke, jadi nggak menjadi tolak ukur tapi lebih baik berhati-hati, berjaga-jaga gitu ya. Kenapa ya? Jangan sampai melebihi batas yang sudah disarankan gitu. Tapi kalau memang merasa mampu, masih ada pendapatan di luar daripada pendapatan pokok, ya gaskan aja. Gaskan aja. Akhirnya jadi itu dia kenapa untuk talk show kita di malam hari ini ya. Dan boleh kita simpulkan dimulai dari Bang Nando dulu. Ya. Terima kasih Bang Fadli. Untuk kesimpulan malam ini saya menyampaikan begini, terkait dengan konteks duit atau uang. Uang itu saya pikir tidak ada cukupnya, selalu kurang aja. Karena konteks manusia itu kalau sudah dikasih 1 gunung emas, masih pengen 2 gunung, ya kan? Dikasih 2 gunung, lebih pengen lagi. Atau kasih hati minta jantung katanya. Jadi kalau konteks saya pikir ya, bagaimana caranya untuk ini menarik diri ya Bang Fadli. Kita harus meningkatkan rasa syukur. Bagaimana meningkatkan rasa syukur? Diperbanyaklah rasa syukurnya. Supaya apa? Supaya kita merasa cukup terkait dengan rezeki yang telah diberikan. Baru kita harus mengingat terkait dengan
apa Bang Fadli, 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi kita harus pikirkan juga di masa yang akan datang. Kita harus memiliki aset-aset yang lainnya, tapi tidak menyampingkan dari konteks haji swabnya, dan itu yang paling utamakan. Begitu Bang Fadli. Oke, itu dia kenapa ya. Kemudian kita lanjutkan kepada Bang Nanda. Iya, ini kan pada saat ini tingkat inflasi kita sangat tinggi sekali. Jadi banyak masyarakat yang merasakan bahwa kebutuhan pokok itu sangat mahal, ya. Jadi kita sebagai misalkan masyarakat yang memiliki uang lebih, itu dimohonlah untuk bisa saling bantu membantu di situ, ya. Jadi kesusahan itu akan bisa diminimalisir, ya, walaupun solusi konkret dari pemerintah kan saat ini belum nyata, ya, belum ada yang bisa kita lihat, ya. Jadi mau nggak mau kalau kita merasakan bahwa kita ada uang lebih, cobalah dibantu saudaranya, jiran dan tetangganya dan sebagainya, seperti itu. Oke, itu dia rekan Afam ya. Dan kemudian di sini rekan Afam, karena waktu sudah mendekati formasi pukul 22, itu artinya kita harus menutup edisi talk show bersama dosen UIN Sahada Kota Padang Sidimpuan malam hari ini. Dan sebelumnya Fadli juga tidak lupa mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada yang mau disalam-salamin nggak nih Bang? Salam untuk teman-teman semua ya. Iya. Selamat menempuh puasa ya. Semoga kuat gitu. Iya. Dari Bang Hendra juga? Ya, untuk seluruh pendengar dan keluarga ya, dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap kuat semangat sampai selesai. Ya, jangan lupa sahur nanti malam. Jangan lupa ya sahur ya, betul Bang Fadli. Oke, jadi waktunya sudah mendekati formasi pukul 22 ini rekan Afam. Saatnya kita mengakhiri edisi talk show kali ini, dan tidak lupa Fadli juga selalu kembali mengulang mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan Afam. Akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.